Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya dari anggota DPR RI dari fraksi Demokrat tetap memperjuangkan hak-hak rakyat, tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat kita, ya, karena Demokrat berkoalisi dengan rakyat dan harapan rakyat perjuangan Partai Demokrat. Memang tidak bosan-bosan yang kita membicarakan masalah DTKS ini, Bu. Memang klasik, tapi itulah persoalan kita hari ini. Maksudnya begini, Bu, mesti ada keberanian kita, Bu, terhadap mereka yang betul-betul sudah mampu itu. Harus ada keberanian gitu. Nah, kami itu yang belum kita lakukan, karena banyak berbagai pihak terlibat di situ, mulai kepala desanya, Pak Lurahnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak berani mengeluarkan mereka itu yang tidak berhak itu tetap menerima, tetap menjadi persoalan terus, Bu. Jadi mungkin adalah terobosan kita mengenai menuntaskan mereka ini, sehingga yang tidak berhak menerima itu dapat kita alihkan. Pertama, saya menilai, Pak Ketua, ini copy paste aja, 21, 22, 23 sama aja ini yang diajukan Menteri Agama. Tidak ada terobosan, tidak ada prestasi. Menilai begitu, Pak. Jadi tengoklah, kita baca anggaran, buka anggaran 2001, 2002, 2023 sama aja itu. Hanya milih-milih angka-angka aja begitu. Apakah begini maksud negara Republik Indonesia ini membuat Kementerian Agama ini gitu? Nggak ada prestasi Menteri Agama, nggak ada kemajuan, nggak ada terobosan. Jadi maksud kita, ya, dengan pembahasan anggaran ini adalah prestasi yang kita banggakan kepada rakyat tentang keagamaan ini gitu. Jadi tidak boleh aset negara dibebankan kepada rakyat untuk merawat, untuk meliharanya. Tidak bisa itu. Itu prinsip masalah kewenangan. Menurut Undang-Undang 13 2000, Undang-Undang Pemerintah Daerah, tidak boleh tuh. Ini fatal nih. Jadi poin biaya pelayanan umum di Arab ini yang terdiri dari belanja modal, pemeliharaan kendaraan, dan pengelolaan keuangan, ini aset negara yang ada di luar negeri. Tidak boleh dibebankan kepada rakyat ini, kepada jemaah haji. Ya, itu poinnya situ. Jadi masalah kewenangan, walaupun diatur tadi undang-undang itu, tapi itu kewajiban negara untuk merawat harta bendanya. Kami perlu mempertanyakan kepada Basnas, apakah Basnas hari ini masih menganggap Komisi 8 ini sebagai mitra, Pak? Kami perlu pertanyakan. Karena pemahaman kami sampai hari ini, ya, Basnas tidak menganggap kami mitra. Atau perlu dipahamkan Basnas ini, Komisi 8 ini mitra atau tidak mitra. Ini yang kami rasakan. Saya keras, Pak, dari para ustadz itu, saya Sumatera, Pak. Kalau Jawa lain kerasnya. Kalau kami Sumatera lain, Pak. Ini sangat kami rasakan, Pak. Keterbukaan komunikasi daripada Basnas tidak ada sama sekali.
Contoh ibu ini sendiri. Saya berapa kali WA, berapa kali mengontak, tak dibalas, tak di-opening. Jadi dianggap apa kami ini? Nanti kalau ditanya orang apa hubungan Abdul Somad dengan Pak Ahmad sudah bisa menjawab. Lalu kenapa Ustadz ikut mendorong dia, membawa dia kemana-mana, dari kampung sampai ke kota? Karena saya ingin Islamic Center berdiri di 12 kabupaten kota Seriau. Kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad MSI yang telah sudi kiranya mengunjungi kami di sini, bersilaturahmi di tempat kami dan juga memberi bantuan kepada kami. Jadi macam mana perasaan kau dapat ini? Macam mana? Sudah ada hati Pak. Terima kasih banyak Pak. Soalnya nanti buat dapat membahagiakan anak bini dan orang tua Pak. Tapi yang tamu belum tahu dah ikut. Kebaikan mana yang menolak terhadap penyakit yang mau datang ke daerah kita ini? Kebaikan mana kita tidak tahu menyebabkan negeri ini, kampung kita ini terselamatkan dari mara bahaya? Dan lebih penting daripada itu, kebaikan mana kita tidak tahu, kebaikan itulah yang mengantarkan ke surganya Allah.